Puji Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah melayakkan kehidupan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Dan saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terkasih yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini, sehingga ibadah kita tidak menjadi percuma, segala pengorbanan tidak menjadi percuma. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Kita segera memperhatikan studi Rut sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, kita telah melewati atau meninggalkan Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Minggu lalu kita sudah memperhatikan Rut pasal yang ketiga. Puji Tuhan, saudaraku, dengan tema Rut pasal 3 ini adalah, atau judul utama dari Rut pasal 3 ini adalah Rut dan Boas di tempat pengirikan. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Dalam susunan tabernakel terkena kepada meja roti sajian. Ya, dalam susunan tabernakel terkena kepada meja roti sajian. Hal ini telah disampaikan pada minggu yang lalu sebagai pendahuluan dari Rut pasal yang ketiga. Amin. Ya, jadi Rut pasal 3 judul utamanya Rut dan Boas di tempat pengirikan dalam susunan tabernakel terkena pada meja roti sajian. Hal ini telah disampaikan pada minggu yang lalu sebagai pendahuluan. Kemudian Rut pasal yang ketiga ini dibagi dalam dua bagian. Rut pasal 3 ini dibagi dalam dua bagian. 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7, Rut berada di kaki Boas. 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7, Rut berada di kaki Boas. 2 ayat 8 sampai dengan ayat 18, Rut memohon agar Boas menjadi penebusnya. Rut memohon kepada Boas agar Boas menjadi penebusnya. Amin. Puji Tuhan, dua hal tersebut merupakan isi pokok dari Rut pasal yang ketiga. Dua hal tersebut merupakan isi pokok dari Rut pasal yang ketiga. Nah, sekarang kita akan memasuki Rut 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Puji Tuhan. Haleluya. Inti dari pernyataan Naomi ini adalah Naomi sedang berusaha mencari seorang suami bagi Rut menantunya itu. Intinya adalah Naomi sedang berusaha mencari seorang suami bagi Rut menantunya itu supaya menantunya itu berbahagia. Supaya menantunya itu berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sikap ini, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Naomi ini menunjukkan bahwa Naomi memiliki pandangan rohani. Sikap dari Ibu Naomi ini menunjukkan bahwasanya Naomi memiliki pandangan rohani tentang kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Tentang kebahagiaan dalam nikah yang rohani. Sebab memang ia sendiri mempunyai pengalaman kebahagiaan dalam nikah. Puji Tuhan, dia mengalami kebahagiaan dalam nikah sebelum ia meninggalkan Bethlehem Efrata dan pergi oleh karena kehendak mereka pergi ke Moab. Dia mempunyai pengalaman kebahagiaan dalam nikah sebelum meninggalkan Bethlehem Efrata dan hijrah atau pergi ke Moab. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Kesimpulannya, seorang gembala sidang harus tahu dengan pasti tentang sasaran akhir dari perjalanan rohani dari gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Yang tidak lain tidak bukan ialah pesta nikah anak domba. Jadi seorang gembala sidang harus mengerti, harus tahu dengan pasti sasaran akhir dari perjalanan rohani gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Yang tidak lain tidak bukan adalah pesta nikah
anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita melihat perkara itu. Wahyu pasal yang ke-19. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Itu judulnya ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, singkatnya, sasaran akhir dari perjalanan panjang gereja Tuhan di atas muka bumi ini ialah berakhir atau berujung pada satu titik, yaitu pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Berakhir atau berujung pada satu titik, yaitu pesta nikah anak domba. Dalam pesta nikah itu, strip pertama, Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan, dalam pesta itu, strip pertama, Yesus tentu saja tampil sebagai raja dan sebagai mempelai pria surga. Kemudian strip yang kedua, gereja Tuhan yang sempurna tentu saja tampil sebagai pengantinnya atau mempelai wanitanya. Amin. Puji Tuhan. Itu singkatnya. Kemudian ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Puji Tuhan. Kalimat pada ayat 9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi dari kalimat ini menunjukkan bahwa sudah sangat jelas bahwa kebahagiaan kekal akan dialami oleh gereja Tuhan yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan dalam pesta nikah anak domba. Jadi kebahagiaan kekal itu akan dialami oleh gereja Tuhan yang sempurna atau sidang mempelai Tuhan jelas dalam pesta nikah anak domba. Inilah sasaran akhir dari perjalanan panjang gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Pesta nikah anak domba. Itu disitulah gereja sidang mempelai Tuhan mengalami kebahagiaan. Persis seperti apa yang dinyatakan oleh Ibu Naomi kepada Ruth menantunya itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti tanpa ragu saya mengatakan bahwa sasaran akhir dari ibadah-ibadah di bumi ini bukanlah soal berkat-berkat dan bukan soal mujizat-mujizat semata. Saya yakin mengatakan itu. Amin. Bukti-bukti bahwa sasaran akhir dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Bukan soal berkat-berkat, bukan soal mujizat-mujizat. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, sekarang berbicara soal berkat-berkat itu menunjuk ibadah laut. Itu menunjuk ibadah laut. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut, itu judulnya. Ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk antikris. Adapun wujud binatang itu ialah bertanduk 10 plus 10 mahkota di atas tanduk-tanduknya, kemudian berkepala 7. Demikianlah wujud daripada binatang yang keluar dari dalam laut tersebut. Amin. Kemudian terkait dengan binatang yang keluar dari dalam laut ini, lebih jauh kita akan lihat dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ayat 16 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan ia menyebabkan
sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Di sini kita melihat yang mendapat tanda pada tangan kanan atau pada dahinya diberi hak untuk membeli dan menjual. Di sini yang mendapat tanda pada tangan kanan atau pada dahinya diberi hak untuk membeli dan menjual. Dengan demikian, roh antikris adalah roh jual beli. Binatang yang keluar dari dalam laut itu menunjuk kepada antikris. Amin, saudaraku. Sehingga kalau kita perhatikan pada ayat 16 sampai dengan ayat 18, kesimpulannya adalah roh antikris adalah roh jual beli. Roh jual beli. Kemudian ada puncak meterai daripada antikris ialah 666. 666 menunjukkan bahwa angka 6 yang pertama tubuh dikuasai oleh daging, angka 6 yang kedua jiwa dikuasai oleh daging, angka 6 yang ketiga roh dikuasai oleh daging. Amin, saudaraku. Jadi tubuh, jiwa, roh sudah dikuasai oleh daging. Puji Tuhan, itulah bilangan manusia itu. Bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tubuhnya dikuasai, angka 6 pertama tubuhnya dikuasai oleh daging, angka 6 yang kedua jiwanya dikuasai oleh daging, angka 6 yang ketiga rohnya dikuasai oleh daging. Itulah bilangan binatang itu. Bilangannya adalah bilangan manusia. Bilangan manusia. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Puji Tuhan. Kemudian berbicara soal membeli dan menjual, jelas itu berbicara tentang keuntungan di tengah-tengah ibadah. Itu berbicara tentang keuntungan di tengah-tengah ibadah. Pendeknya, ibadah laut hanya berbicara soal berkat-berkat. Hanya berbicara seputar berkat-berkat. Seputar keuntungan-keuntungan di tengah ibadah dan pelayanan. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi ukurannya adalah berkat. Itu ibadah laut. Puji Tuhan. Ada yang berkata ekonominya sudah diberkati. Ada yang berkata keuangannya sudah diberkati. Ada yang berkata bisnisnya sudah diberkati. Puji Tuhan. Tetapi sebetulnya itu merupakan ibadah laut. Jadi kalau ibadah itu hasilnya adalah soal-soal berkat, maka tentu orang berkata. Ada yang berkata bisnisnya sudah diberkati, usahanya sudah diberkati, ekonominya sudah diberkati, keuangannya sudah diberkati, segala perkara sudah diberkati. Tidak salah, tapi itu bukan ukuran. Ibadah laut bukan ukuran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian berbicara atau soal musisat-musisat. Sekarang soal musisat-musisat itu menunjuk ibadah bumi. Itu menunjuk ibadah bumi. Wahyu 13 ayat 11. Ibadah bumi. Itu menunjuk ibadah bumi. Wahyu 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Judulnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Puji Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Binatang yang keluar dari dalam bumi menunjuk nabi-nabi palsu. Buktinya, binatang tersebut bertanduk dua sama seperti anak domba. Tetapi kalau ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Wujudnya anak domba. Menunjuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya. Strip yang kedua, suara perkataannya. Tapi suara perkataannya seperti seekor naga. Penuh dengan perkataan dusta. Itu sebabnya binatang yang keluar dari dalam bumi ini jelas itu nabi palsu. Amin. Sekarang kita lihat ibadah bumi.
dari binatang yang keluar dari bumi, nabi-nabi palsu tersebut. Matius 7 ayat 15. Demikian firman Tuhan, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Saudara, nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Nah, berarti sama seperti Wahyu 13 ayat 11. Jadi Matius 7 sama dengan Wahyu 13 ayat 11. Amin. Pendeknya nabi-nabi palsu adalah serigala berbulu domba. Lebih jelasnya kita melihat perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mereka di tengah ibadah dan pelayanan mereka. Ayat 21 sampai dengan ayat 23. Memang ayat ini sering kita baca tetapi tidak mengapa. Supaya kita terus diingat dan diingatkan, jangan lupa. Puji Tuhan. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, adapun tindakan-tindakan daripada nabi-nabi palsu ini, satu, bernubuat demi nama Tuhan. Dua, mengusir setan demi nama Tuhan. Tiga, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Haleluya. Inilah perkara ajaib. Tindakan ajaib di tengah ibadah dan pelayanan mereka. Tetapi ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekalipun nabi-nabi palsu ini mengadakan tanda-tanda ajaib, 3 tanda ajaib, namun pada akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Selanjutnya Tuhan berkata, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Tentu Tuhan mempunyai alasan mengatakan hal itu. Pada ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, bukan orang yang berseru kepada Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Seperti nabi-nabi palsu tadi. Mereka berseru menyebut Tuhan, Tuhan. Dengan mengadakan 3 tanda ajaib. Bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mukjizat. Tetapi selanjutnya Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bantu doa dalam pembukaan firman-Nya. Pusatkan pikiran kepada perkara Tuhan. Puji Tuhan. Bantu doa ya. Puji Tuhan, saya juga bisa menyampaikan firman dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan orang yang berseru menyebut nama Tuhan masuk surga. Atau mereka yang berseru itu mengadakan 3 tanda ajaib. Lalu masuk surga. Tidak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Puji Tuhan. Yesus anak Allah telah melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ia telah meminum cawan Allah. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di kayu salib. Itulah kehendak Allah Bapa. Kalau hanya sebatas mengadakan 3 perkara ajaib, itu ibadah di bumi. Itu ibadah bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, ibadah laut dan ibadah bumi adalah bersifat duniawi, bersifat lahiriah,
sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara di atas, kecuali kepada daging semata. Ibadah bumi dan ibadah laut itu bersifat duniawi, bersifat lahiriah. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara di atas, perkara di surga. Pendeknya, ibadah laut dan ibadah bumi hanya terkait dengan daging manusia, terkait dengan kebutuhan daging. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Jadi ibadah bumi, ibadah laut hanya terkait dengan kebutuhan daging saja. Itu hanya terkait dengan kebutuhan daging. Dengan demikian, ibadah laut dan ibadah bumi tidak membawa gereja Tuhan masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, atau tidak mengarah kepada pesta nikah anak domba menjadi tubuh mempelai. Sebaliknya, mengarah kepada pesta burung-burung menjadi tubuh Babel. Ibadah laut, ibadah bumi tidak mengarah kepada tubuh mempelai, tidak mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan, tidak. Melainkan mengarah kepada pembangunan tubuh Babel yang disebut dengan pesta burung-burung, karena semuanya bersifat daging. Ibadah bumi dan ibadah laut bersifat daging, sehingga arah ibadahnya adalah mengarah kepada pembentukan tubuh Babel, bukan tubuh mempelai. Itulah yang disebut pesta burung-burung. Kalau pembentukan tubuh Kristus yang sempurna disebut pesta nikah anak domba. Sedangkan pembangunan tubuh Babel disebutlah itu pesta burung-burung. Itu arah dari ibadah laut dan ibadah bumi. Amin. Karena ibadah laut dan ibadah bumi bersifat daging. Hanya terkait dengan kebutuhan daging. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah. Dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Ayat 18. Supaya kamu makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang, baik hamba, merdeka, baik yang kecil maupun yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, tandingan dari pesta nikah anak domba adalah pesta burung-burung. Di sini ada pesta burung-burung. Tandingan dari pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Pesta burung-burung tandingan dari pesta anak domba. Kemudian dalam pesta burung-burung itu, mereka semua akan makan daging semua raja, daging semua panglima, daging semua pahlawan, daging semua kuda, daging semua penunggangnya, daging semua orang tanpa terkecuali. Itulah suasana di dalam pesta burung-burung. Yang dinikmati adalah daging. Daging semua raja, semua panglima, pahlawan, kuda, penunggangnya, dan semua orang. Itu saja yang dinikmati dalam pesta burung-burung. Yang dinikmati adalah daging. Semuanya bersifat daging. Saudaraku, perhatikan semua. Perhatikan ya. Daging ini tiadalah bisa kita andalkan. Tiadalah bisa kita andalkan. Daging ini tidak bisa kita andalkan. Daging ini tidak lebih, tidak kurang, hanyalah tahta setan. Tahta roh jahat, roh najis. Kalau daging tidak dihukum dengan salib, daging ini harus dihancurkan. Daging ini harus mengalami penghukuman oleh sengsara salib. Barulah daging ini menjadi tahta Allah. Daging ini hanya sebatas tahta setan. Daging ini hanyalah sebatas tatanya roh jahat, tatanya roh najis. Sebab itu daging harus mengalami penghukuman. Nah, itu loh perbedaan antara pesta burung-burung dengan pesta nikah anak domba. Pesta burung-burung yang dinikmati adalah semua daging. Akhirnya mengarah kepada kenajisan. Mengarah kepada pembentukan tubuh Babel.
Sementara pesta nikah adalah pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Dapat dipahami saudaraku? Pilih mana? Pesta burung-burung atau pesta nikah anak domba? Ada dua pesta nanti akan terjadi. Sekaligus berjalan bersamaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan, hati-hati. Ibadah laut, ibadah bumi, seluruhnya hanya terkait dengan kebutuhan daging. Supaya kita terbuka loh cara berpikir kita ini. Semakin dewasa, semakin bijaksana. Puji Tuhan. Kalau menikmati daging, arahnya kepada kenajisan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Galatia 5. Lihat perbuatan daging. Galatia 5 ayat 16 dan 18. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Hiduplah oleh roh Allah, maka tidak akan menuruti segala keinginan daging. Kalau kita hidup menurut pimpinan roh, dibawa dalam pengaruh yang besar dari Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maka tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita di atas muka bumi ini. Tentu saja untuk membawa kita berada dalam situasi pengaruh yang besar dari Roh Kudus. Supaya kita tidak lagi hidup menurut daging. Dan tidak berada di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Jadi ibadah ini sarana yang luar biasa untuk membawa kita kepada kesempurnaan. Kalau tidak, kita pasti tetap hidup di dalam hidup menurut daging dan berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu berarti mata ganti mata. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kemudian ibadah Taurat itu ibadah yang dijalankan secara liturgis, ibadah secara lahiriah saja. Umpama mulut memuji Tuhan di tengah ibadah, tapi hatinya jauh dari kesucian dan kesempurnaan ilahi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu ibadah Taurat. Ibadah Taurat. Tetapi kalau kita betul-betul dalam kuasa penuh Roh Kudus, kita tidak hidup menurut daging dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kita bersyukur dengan sarana ibadah ini, sarana untuk membawa kita dalam kegiatan roh. Dan biarlah kiranya kita berada dalam pengaruh yang besar oleh Roh Tuhan, bukan pengaruh dari daging lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Singkatnya, ada 15 tabiat daging. 1 percabulan, 2 kecemaran, 3 hawa nafsu, 4 penyembahan berhala, 5 sihir, 6 perseteruan, 7 perselisihan, iri hati, 8, 9 amarah, 10 kepentingan diri sendiri, 11 percideraan, 12 roh pemecah, 13 kedengkian, 14 kemabukan, pesta pora, 15. Jadi seluruhnya ada 15 perbuatan daging. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang hidup menurut daging tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan tidak mengenal nabi-nabi palsu. Sekalipun melakukan 3 perbuatan ajaib. Kalau hanya perbuatan ajaib, tetapi tidak berbicara tentang kehendak Allah, tidak berbicara tetapi mengabaikan sengsara salib, itu pembuat kejahatan. Karena sesungguhnya tangga dari bumi untuk ke sorga
bukan perbuatan ajaib, tetapi sengsara salib. Tiadalah mungkin kita tiba di surga kalau kita tidak melewati tangga salib. Sengsara salib. Jadi itu sebabnya dalam setiap orang yang beribadah, kalau dia sadar, pasti mengalami sengsara dan derita di tengah ibadah dan pelayanan itu. Orang yang mau hidup beribadah, dia banyak menanggung penderitaan sesuai dengan suratan Timotius. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi, kalau di tengah ibadah dan pelayanan, seseorang suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka menggerutu, menunjukkan bahwa dia masih ibadah bumi dan ibadah laut. Belum lepas dari kebutuhan daging atau tabiat-tabiat daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali melihat akhir dari pesta burung-burung. Akhir dari pesta burung-burung, Wahyu 19. Puji Tuhan, biarlah hati kita dipuaskan oleh kasih mempelai. Supaya ada kebahagiaan dalam hidup, dalam nikah, dalam rumah tangga, di tengah ibadah dan pelayanan. Kalau perempuan najis, kalau belum sempat ketemu sasarannya, di situ terjadi kejengkelan dan lain sebagainya. Saya banyak menonton di televisi, saudaraku, karena kenajisannya, semua kebenaran dia lawan. Itu loh saudaraku, biar kita mencari kebahagiaan dari kasih mempelai, supaya hidup, ibadah, dalam nikah rumah tangga ada kebahagiaan. Sebab itu saya selalu berkali-kali menyampaikan, bijaksana, semakin hari semakin dewasa, jangan melembut saat beribadah, di luar ibadah, kembali ke tabiat daging lagi. Itu kesukaan orang semacam ini, kebutuhannya adalah ibadah bumi dan ibadah laut. Tidak bisa tidak. Nah sekarang Tuhan mau membawa kita sampai kepada ibadah surga. Jangan tertinggal di bumi ini. Supaya jangan dilemparkan ke lautan api. Dapat dipahami saudaraku, puji Tuhan. Semakin dewasa, semakin bijaksana. Sadarilah bahwa kasih mempelai saja yang sanggup memuaskan hati kita. Tidak ada yang lain. Semuanya kamuflase, semu, tidak nyata. Itu hanya dusta. Makanya seorang laki-laki pun tidak boleh mencari kecantikan. Karena kecantikan adalah sia-sia dan dusta. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara, biar kita kembali melihat akhir dari pesta burung-burung tadi. Puji Tuhan, jadi daging ini harus mengalami penghukuman supaya jangan menjadi tahtanya setan, roh jahat dan roh najis. Puji Tuhan. Akhir dari pesta burung-burung, Wahyu 19 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda putih itu dan tentaranya. Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan nabi palsu, binatang yang keluar dari dalam bumi, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya binatang yang keluar dari dalam laut, itulah antikris, dan binatang yang keluar dari dalam bumi, itulah nabi-nabi palsu yang mengadakan musisat untuk menyesatkan penduduk bumi. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Itulah akhir dari ibadah laut dan ibadah bumi. Dilemparkan ke dalam lautan api. Ujungnya binasa loh saudaraku. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Betapa bahagianya kita malam ini. Karena Tuhan memberi pengertian. Betapa bahagianya kita malam ini. Sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon, tentu saja mereka yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, anak Tuhan, umat Tuhan dalam maupun luar negeri,
Sebab lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini, kita mendapatkan suatu janji yang pasti dari surga, dari Tuhan. Lewat pembukaan firman ini, anak Tuhan dari Bandung, jemaat yang di Bandung bersaksi kepada saya, mengatakan lewat pembukaan firman ini, surga itu nyata. Lewat pembukaan firman ini kita bisa melihat kerajaan surga dengan jelas, sejelas-jelasnya. Tinggal kita mau melangkah atau tidak, itu saja. Itulah dasar saya untuk mengatakan sebetulnya kita bahagia sekali. Kita mendapatkan pembukaan firman, sehingga lewat pembukaan ini kita dapat melihat kerajaan surga dengan jelas. Lewat pembukaan firman ini, jarak surga dengan bumi serasa begitu dekat. Hanya persoalannya kita mau melangkah maju bersama dengan Tuhan dan lewat pengajaran mempelai dan dalam terangnya tabernakel atau tidak. Itu saja. Itu saja pertanyaan yang harus kita jawab. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, pendeknya, ibadah laut dan ibadah bumi akan dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala untuk selama-lamanya. Binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti seorang ibu, itulah gembala sidang, harus mengerti dan memiliki pandangan tentang kebahagiaan dalam nikah rohani. Seperti halnya dengan Naomi. Jadi seorang ibu, itulah gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, harus memiliki pandangan rohani. Harus memiliki pandangan rohani tentang kebahagiaan dalam nikah rohani. Seperti Ibu Naomi kepada Rut menantunya itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat, sama seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya, sama seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya, berlaku ramah. Ibu menunjuk seorang gembala, tugasnya mengasuh dan merawati kerohanian dari sidang jemaat sebagai anak-anak rohaninya. Itu tugas daripada seorang ibu yang adalah gambaran dari gembala sidang, mengasuh dan merawati kerohanian daripada sidang jemaat, kerohanian daripada anak-anak rohaninya. Maka seorang ibu, seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat harus memiliki pandangan rohani. Mengerti tentang kebahagiaan dalam nikah rohani. Itulah pesta nikah anak domba. Harus mengerti. Tidak hanya sibuk mengadakan ibadah bumi. Tidak hanya sibuk mengadakan ibadah laut. Tapi sesungguhnya di hari-hari terakhir ini, di ujung abad yang terakhir ini, seorang gembala sidang, seorang ibu dituntut untuk mengerti pandangan rohani. Itulah kebahagiaan dalam nikah rohani, pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sama halnya dengan Rasul Paulus. Dia memiliki pandangan rohani. Memiliki pandangan yang jauh ke depan. Mari kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah bersifat sementara, sedangkan yang tak kelihatan bersifat kekal sampai selama-lamanya. Pendeknya, Rasul Paulus memiliki pandangan nubuatan, pandangan jauh ke depan, tidak pendek. Pandangannya tidak hanya tertuju kepada perkara-perkara lahiriah yang terkait dengan daging-daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ciri-ciri
memiliki pandangan nubuatan, memiliki pandangan nubuatan atau pandangan jauh ke depan. Ciri-ciri pandangan nubuatan. A. Tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah semakin merosot. Asal saja manusia batinia semakin dibaharui. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Asal saja manusia batinia ini, manusia dalam ini dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Yang terpenting manusia batinia. Puji Tuhan. Manusia dalam. Amin. 2 atau B, rela menanggung sengsara dan derita bersama dengan Yesus Kristus. Rela menanggung sengsara dan derita bersama dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berarti tidak mengalami kepahitan, sekalipun menanggung banyak penderitaan. Puji Tuhan. Rela menanggung sengsara dan derita bersama dengan Yesus Kristus. Berarti tidak mengalami kepahitan, sekalipun menanggung banyak penderitaan. Puji Tuhan. Kalau tidak rela dalam penderitaan, pasti mengalami kepahitan. Pasti suka menuntut balas. Itu tanda kepahitan. Tidak rela menderita, menuntut balas. Itu kepahitan. Tetapi Rasul Paulus rela menanggung sengsara dan derita bersama dengan Yesus Kristus. Berarti tidak mengalami kepahitan, sekalipun menanggung banyak penderitaan. Tidak kepahitan. Tidak tumbuh akar kepahitan, sekalipun banyak penderitaan. Itulah gambaran dari gembala sidang, gambaran dari ibu atau gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat dalam memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan, rela menanggung penderitaan. Berarti tidak mengalami kepahitan, sekalipun menanggung penderitaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bandingkan dengan Naomi ketika mengalami kepahitan. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 8 sampai 13. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Maksudnya kepada kedua anaknya yang menjadi suami mereka. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi sama dengan pernyataan Rut pada pasal yang ketiga ayat 1. Di situ, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya kau berbahagia. Sama. Tetapi kita bandingkan dengan Naomi ketika dia mengalami kepahitan. Pada ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk kujadikan suamimu nanti? Ayat 12, pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Puji Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, dari apa yang kita baca ayat 8 sampai dengan ayat 13. Sementara dalam perjalanan dari Moab ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem, Naomi sibuk berbicara tentang nikah kepada kedua menantunya. Tentu saja Rut dan Orpa. Begitu kan? Puji Tuhan. Sibuk berbicara nikah. Ayat 18 sampai ayat 13. Dalam perjalanan menuju pulang kembali ke Bethlehem, Naomi ini sibuk berbicara nikah. Sibuk berbicara nikah. Baik nikah, tentang nikah kedua menantunya, baik juga tentang nikahnya. Dia sibuk berbicara tentang nikah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi ketika ia berbicara tentang nikah, Naomi masih dalam keadaan kepahitan. Naomi
Naomi masih dalam keadaan kepahitan. Karena didikan Tuhan yang dia terima. Karena didikan Tuhan yang dia terima. Amin, saudaraku. Lewat sengsara yang dialaminya. Sebab Naomi telah kehilangan harta dan kehilangan orang-orang yang ia cintai, yakni Elimelek suaminya dan kedua anaknya, karena ditinggal mati. Nah, itu terjadi atas seizin Tuhan. Dan itu merupakan cara Tuhan mendidik Naomi supaya semakin menjadi ibu yang lebih dewasa. Tetapi dalam didikan itu dia tidak rela sehingga dia mengalami kepahitan. Orang kalau tidak rela dalam penderitaan pasti mengalami kepahitan. Tidak rela menderita pasti dia tuntut penderitaan yang dialaminya untuk menjadi, dia tuntut dari siapa dia menderita. Dia akan tuntut itu kepada orang itu. Itu yang disebut kepahitan. Dalam suasana kepahitan itu, dia sibuk berbicara nikah kepada kedua menantunya, Ruth dan Orpa. Puji Tuhan. Lihat, ciri-ciri seorang gembala sidang atau ibu dalam kepahitan. Berbicara nikah dalam kepahitan. Melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, berbicara tentang nikah dalam kepahitan. Ciri-cirinya, ia melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Itu kalau sudah mengalami kepahitan. Berbicara tentang nikah, tapi masih mengalami kepahitan. Ciri-cirinya, berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu mertua. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Antara lain, satu, melepaskan kedua menantunya masing-masing kembali ke rumah ibunya. Berusaha untuk mendesak kedua menantunya masing-masing kembali ke rumah ibunya. Itu ayat 8 tadi. Amin. Dua, mendesak kedua menantunya masing-masing untuk mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Ayat 9. Nah ini, intinya berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Ini loh kalau sudah mengalami kepahitan. Dapat dipahami saudaraku. Berusaha untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Demikian juga seorang imam, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau melayani dalam kepahitan pasti akan berusaha untuk meninggalkan tanggung jawabnya. Dia akan undur dari pelayanan. Itu kepahitan sudah. Puji Tuhan. Dan akhirnya salahkan Tuhan. Salahkan situasi. Salahkan keadaan. Salahkan orang-orang yang di sekitar. Tidak berhenti menyalahkan yang bisa dia salahkan, termasuk Tuhan. Pendeknya berusaha untuk melepaskan tanggung jawab. Seperti Ibu Naomi ini. Dia desak kedua menantunya untuk kembali ke masing-masing kembali ke rumah ibunya. Dia desak kedua menantunya itu untuk mencari perlindungan di tempat suaminya. Itu namanya melepaskan diri dari tanggung jawab. Karena mengalami kepahitan. Lihat orang yang mundur dari pelayanan. Pasti karena kepahitan. Apa tanda kepahitan? Lepas tanggung jawab, salahkan si A, si B, si C, salahkan Tuhan, salahkan situasi, kondisi, dan keadaan. Termasuk sidang jemaat undur dari tengah ibadah, pasti salahkan. Banyak korban, banyak ini, banyak itu. Alasannya banyak saja. Akhirnya Tuhan yang salah. Kalau berkata banyak korban, berarti Tuhan yang salah. Tidak terima salib yang harus dia pikul. Itu sudah kepahitan. Lepas dari tanggung jawab. Jadi sangat merugikan, sangat rugi kalau seorang gembala sidang mengalami kepahitan, yang rugi sidang jemaat. Dapat dipahami saudaraku? So itu mari kita saling mendoakan. Saling menguatkan. Jangan saling melemahkan karena banyaknya kejahatan dan kenajisan yang masih tersimpan itu. Supaya kita sama-sama terbangun dan bertumbuh bersama-sama. Arahnya kepada Kristus kepala. Tidak boleh egois. Kepahitan itu egois juga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Dapat mengerti maksud saya? Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang melepaskan kedua menantunya masing-masing kembali ke rumah ibunya. Tentang melepaskan kedua menantunya masing-masing kembali ke rumah ibunya. Artinya, dilepaskan kepada asuhan dan rawatan yang salah. Artinya, dilepaskan kepada asuhan dan rawatan yang salah. Ibu menunjuk gembala sidang, toh? Tugas daripada seorang gembala sidang mengasuh dan merawat.
berarti melepaskan kedua menantunya masing-masing kembali ke rumah ibunya, artinya dilepaskan kepada asuhan dan rawatan yang salah. Tandanya dilepaskan dari asuhan dan rawatan yang salah, tandanya Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan ayat 12 terlebih dahulu. Peringatan supaya jangan murtad. Ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Puji Tuhan. Saudaraku, salah asuh dan salah rawat, tandanya adalah masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Puji Tuhan, kalau ditinjau dari sudut waktu atau lamanya mengikuti Tuhan, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tetapi anehnya, masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Apa itu maksudnya? Berarti salah asuh, salah rawat, sehingga tidak terlihat pertumbuhan rohaninya, tidak dewasa-dewasa, kerdil rohani. Kalau masih memerlukan susu, sementara mengikut Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun, itu namanya kerdil rohani. Tanda bahwa salah asuh, salah rawat. Kalau sudah dimenangkan, dahulu tidak mengenal Yesus. Contoh, dahulu tidak mengenal Yesus. Kemudian dia percaya, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dari tahun ke tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun masih memerlukan susu, berarti masih kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak? Salah asuh. Kenapa kanak-kanak dari tahun ke tahun? Salah rawat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Susu menunjuk kepada asas-asas pokok dari penyataan Allah sesuai dengan Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Susu menunjuk asas-asas pokok dari penyataan Allah, yaitu percaya, bertobat, dan dibaptis air. Itu saja. Itu asas-asas pokok. Susu itu menunjuk pada asas-asas pokok. Berarti hanya percaya saja, bertobat, dan dibaptis air. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Ibrani 5 ayat 13. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi kalau masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Kalau setiap hari susu terus, ya tidak mengertilah, tidak akan bisa menikmati makanan keras. Ajaran tentang kebenaran. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Ajaran tentang kebenaran itu sama dengan makanan keras, sama dengan ajaran sehat. Sedangkan ajaran tentang kebenaran itu sama dengan makanan keras, sama dengan ajaran sehat. Inilah yang diperlukan orang-orang yang dewasa secara rohani. Makanan keras bukan susu saja. Susu itu yang memerlukannya bayi, anak-anak. Kalau makanan keras yang memerlukannya adalah orang yang dewasa. Jadi orang dewasa tidak butuh susu. Tidak hanya bicara soal percaya, tidak hanya bicara soal bertobat, tidak hanya berbicara soal dibaptis. Itu dibungkus dengan penginjilan. Di dalam penginjilan itu memang banyak terjadi mukjizat. Tapi kalau hanya sebatas mukjizat, itu yang disebut ibadah bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi ajaran tentang kebenaran sama dengan makanan keras, sama dengan ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Karena engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok, asas-asas pokok. Percaya, bertobat, dibaptis air. Amin. Kemudian terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan juga terdidik dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng anak-anak tua. Latihlah dirimu beribadah. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat Timotius terdidik dalam soal-soal pokok.
atau asas-asas pokok. Dia terdidik. Amin, saudaraku. Asas tentang terdidik dalam soal-soal pokok atau atas asas pokok. Percaya, bertobat, dibaptis air. Kemudian dia juga terdidik dalam ajaran sehat. Terdidik dalam ajaran sehat. Puji Tuhan. Karena kedua ajaran ini saling terkait. Tetapi tidak boleh berhenti hanya sebatas asas-asas pokok. Kalau sudah ikut Tuhan, dari tahun ke tahun tidak boleh lagi hanya memerlukan susu. Harus meningkat sampai kepada ajaran sehat. Ajaran tentang kebenaran. Itulah makanan keras. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Bukti terdidik dalam ajaran sehat. Titik 2. Menjauhkan diri dalam berita firman dalam bentuk. Menjauhkan diri dari pemberitaan firman dalam bentuk tahayul-tahayul, cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua. Misalnya pemberitaan firman. 1-2 ayat firman disampaikan lalu ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol. Misalnya ditambahkan dengan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya, si ular. Atau juga supaya terlihat hebat, ditambahi dengan bahasa yang keren-keren. Semua isi dunia ini diceritakan. Puji Tuhan. Itu bukan ajaran sehat, itu susu. Yang memerlukannya anak-anak rohani, kanak-kanak, kerohanian yang kanak-kanak. Balita rohani. 1 ayat firman, lalu ditambah cerita isapan jempol, ditambah dengan cerita si kancil, si buara, si kura-kura, ditambah lagi guyon-guyon. Yang memerlukannya adalah balita rohani. Sebelum tidur, balita kan harus dibawa dongeng-dongeng dulu. Sampai tidurlah rohaninya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang tentang melepaskan kedua menantunya masing-masing mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Sekarang tentang melepaskan kedua menantunya masing-masing mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Sama dengan dilepaskan kepada suami atau kepala yang salah. Dilepaskan kepada suami atau kepala yang salah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kalau dilepaskan, dibiarkan kembali mencari perlindungan di tempat suami masing-masing, tapi suaminya dari Moab, berarti menempatkan suami atau kepala yang salah. Sama halnya tadi, kalau melepaskan mereka kembali ke rumah ibu masing-masing ke rumah ibunya. Sementara mereka itu adalah bangsa Moab, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Menjadi salah asuh, salah rawat nanti. Kemudian melepaskan kedua menantunya masing-masing supaya mendapat tempat perlindungan di rumah suaminya. Sama artinya dilepaskan kepada suami atau kepala yang salah. Kalau toh juga kembali ke Moab, mengambil suami dari Moab, ya salah menempatkan kepala. Salah menempatkan suaminya jadi kepala. Dapat dipahami, saudaraku? Mari kita lihat salah menempatkan kepala, suami sebagai kepala. Injil Matius 8, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Puji Tuhan, jika tubuh atau gereja Tuhan tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, tidak menempatkan Kristus sebagai suami dan menjadi kepala, maka tubuh menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Amin. Jika tubuh atau gereja Tuhan, hidup gereja Tuhan tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, maka hidup gereja Tuhan menjadi liang serigala dan menjadi sarangnya burung. Pendeknya, yang menjadi kepala atas tubuh ialah serigala dan burung. Yang menjadi kepala atas hidup gereja adalah serigala dan burung. Itu pendeknya. Dapat dipahami ya? Tentang serigala. Serigala menunjuk roh jahat. Sementara pekerjaan dari roh jahat menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba. Injil Yohanes pasal 10. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari,
Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Singkatnya, pekerjaan dari serigala adalah menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Amin, saudaraku. Itulah pekerjaan dari serigala. Serigala itu menunjuk roh jahat. Pekerjaannya menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba, sehingga kawanan domba Allah itu menjadi liar, tidak tergembala. Kalau sudah diterkam dan dicerai-beraikan, domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Liar. Liar itu berarti, liar tidak tergembala itu berarti beredar-edar. Tanpa hari perhentian. Tidak terkendali. Karena menuruti. Dia melangkah hanya menuruti keinginan di hati saja. Melangkah hanya menurut pikirannya saja. Makanya, mohon maaf ya, orang yang beribadah sesuka hati itu artinya belum tergembala. Kalau lagi mood, datang beribadah. Tidak lagi mood, tidak beribadah. Itu belum tergembala. Kerohaniannya itu lagi diterkam oleh serigala. Diterkam oleh roh jahat. Sehingga liar, tidak tergembala. Hanya menuruti keinginannya saja. Hati-hati juga, jangan seolah-olah terlihat berada di tengah ibadah, tapi dia tidak tergembala. Mengambil jalannya sendiri. Karena menuruti pemikirannya sendiri. Menuruti keinginan di hati sendiri. Itu tidak tergembala, walaupun ada dalam penggembalaan. Sama artinya sudah diterkam oleh serigala. Gambaran dari roh jahat. Hati-hati, jangan sampai salah menempatkan kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Lihat kehidupan yang domba yang tidak tergembala. Ayub 39. Ayat 8 sampai dengan ayat 11 demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Ini keledai jalang liar. Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya. Dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Kenapa? Ayat 10. Ia menertawakan keramaian kota. Tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Dan mencari apa saja yang hijau. Puji Tuhan. Gambaran dari sebuah kehidupan rohani yang tidak tergembala. Atau domba yang tidak tergembala. Liar tidak tergembala. Satu, menertawakan keramaian kota. Satu, menertawakan keramaian kota. Artinya mengecilkan ibadah dan pelayanan. Mengecilkan derajat dari ibadah dan pelayanan itu sendiri. Bagi dia tidak bernilai. Kalau sudah tidak tergembala, liar tidak tergembala, ibadah dan pelayanan itu tidak bernilai. Dia berani mengecilkan derajat dari ibadah dan pelayanan itu sendiri. Puji Tuhan, dia tertawakan itu ibadah dan pelayanan. Derajat ibadah dan pelayanan itu dia kecilkan, tidak bernilai bagi dia. Dia tertawakan saja. Kemudian yang kedua, ia tidak mendengar teriak si penggiring. Teriak si penggiring, ia tidak mendengar teriak si penggiring, artinya tidak mendengarkan suara gembala. Sama artinya tidak dengar-dengaran. Kalau tidak dengar-dengaran kepada suara gembala, maka domba semacam ini seringkali mendahului kehendak Tuhan. Suka mendahului kehendak Tuhan. Belum diajar, dia sudah terlebih dahulu mengajar. Suka mendahului kehendak Tuhan. Itu orang yang tidak dengar-dengaran. Kalaupun kita mengerti, belajar dengar-dengaran. Supaya pengertian itu dimantapkan Tuhan dari surga. Kalaupun sudah mengerti, dengar-dengaran saja. Ikuti saja. Kita ini kawanan domba Allah dalam satu penggembalaan. Kita ini digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dengar saja suara firman penggembalaan. Supaya nasib dan keadaan kita baik. Kalaupun sudah mengerti, belajar dengar-dengaran. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Yang ketiga, ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya. Artinya, beribadah di sembarang tempat.
Artinya beribadah di sembarang tempat. Alasannya di sini adalah untuk mencari apa saja yang hijau. Sesuka hati mencari firman penggembalaan bagi dia. Hari ini, besok di tempat yang satu. Besok beribadah di tempat lain. Besok ikut KKR, di mana-mana diikuti KKR. Tidak menetap dalam satu kandang penggembalaan. Alasannya mencari yang hijau-hijau. Mencari firman penggembalaan. Padahal dalam setiap penggembalaan sudah harus tersedia firman penggembalaan. Dapat dipahami, saudaraku. Dan tempat kalau domba-domba tidak tergembala, tempatnya ada dua. Satu, tanah dataran. Dua, padang masin. Kalau domba-domba tidak tergembala, tersedia tempat bagi dia. Satu, tanah dataran. Dua, padang masin. Puji Tuhan. Tanah dataran sama saja dengan tanah Mesir. Tidak bergunung dan tidak berlembah. Beda dengan tanah Kanaan. Bergunung dan berlembah. Jelas, itu berbicara tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tanah Kanaan, bangsa Israel dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bergunung dan berlembah. Sehingga mereka bergantung kepada kemurahan Tuhan. Bergantung sebanyak hujan turun dari langit. Tiadalah mungkin orang yang berada di atas gunung untuk mengairi ladangnya harus mengambil air ke bawah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau tinggal di tanah yang bergunung dan berlembah, hidup dalam kemurahan Tuhan. Beda dengan tanah dataran, tanah Mesir. Coba kita lihat tanah dataran itu. Ulangan 11 ayat 10. Ulangan 11 ayat 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah tanah dataran. Harus mengandalkan kekuatan. Harus dengan jerih payah untuk mengairi tanah dataran. Yang disebut ladang sayur. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Harus mengandalkan kekuatan. Kalau tinggal di dataran, tanah dataran. Tapi kalau kita tinggal di tanah yang bergunung dan berlembah, hidup dalam kemurahan Tuhan. Bergantung sebanyak hujan turun dari langit. Bergantung kepada kemurahan Tuhan. Tapi kalau tinggal di tanah dataran, harus diairi. Seperti kebun sayur, diairi dengan kekuatan mereka masing-masing. Itu orang dunia, tinggal di dataran. Tidak tergembala, bergantung kepada kekuatannya. Tapi kalau tinggal di tanah yang bergunung dan berlembah, bergantung kepada kemurahan Tuhan saja. Itulah tempat orang yang tidak tergembala, tanah dataran. Mengandalkan kekuatannya. Sebab itu, kalau tergembala, belajar dengar-dengaran. Tergembala sungguh-sungguh. Jangan suka mengambil jalannya masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian, saudaraku, tempat yang kedua yang disediakan bagi mereka yang tidak tergembala adalah padang masin. Ya, padang masin. Padang masin ini tempat yang tidak berpenduduk. Tandus, kering-kering. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak akan mengalami datangnya baik. Tidak akan mengalami keubahan dalam hidupnya. Itu padang masin. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Seperti dalam Yeremia pasal 17. Amin, saudaraku. Boleh kita lihat dulu Yeremia 17. Ayat 5 sampai ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti domba tapi tidak tergembala. Liar. Amin. Ayat 6. Ia akan sama seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hidupnya tidak akan diubahkan lagi. Amin, saudaraku. Itu padang masin. Tempat yang disediakan bagi mereka yang tidak tergembala. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita semua betul-betul menempatkan Kristus sebagai
kepala. Amin, saudaraku. Belajar menempatkan Kristus sebagai kepala. Jangan sampai kita menjadi kawanan domba ada dalam sebuah penggembalaan, tapi kerohanian kita, hidup rohani kita tidak tergembala. Itu sama dengan merugikan diri sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang burung. Burung itu menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus. Burung menunjuk roh najis. Pekerjaan dari roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus. Sama artinya merusak nikah suci. Sama dengan merusak nikah suci. Puji Tuhan, biarlah hubungan kita dengan Tuhan selalu intim. Hubungan kita disebut dengan persekutuan yang indah dan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Hubungan intim, hubungan dalam nikah suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Hagai pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Judulnya, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pembangunan bait suci terancam batal oleh ikut sertanya orang-orang najis dalam pembangunan itu. Puji Tuhan. Ini judul daripada Hagai pasal 2 ayat 11. Puji Tuhan. Judulnya pembangunan bait suci terancam. Mengapa? Karena ikut sertanya orang-orang najis dalam pembangunan tubuh itu. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas dari judul ini kita mengetahui, saudaraku, kenajisan itu menghambat pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri loh saudara. Dan itu sudah fakta. Berapa banyak orang mengundurkan diri dari tempat ini hanya karena kenajisannya. Masih juga kita bertahan dalam kenajisan? Masih juga kita bertahan dalam kenajisan? Kalau kita sudah melihat banyak orang mundur karena kenajisannya, mengapa kita bertahan dalam dosa kenajisan? Belajar bijaksana. Puji Tuhan. Saya tidak merindukan satupun di antara kita yang keluar dari penggembalaan ini. Tapi kalau dia tidak berubah dari kenajisannya, pasti dia keluar dari penggembalaan ini. Karena tuntutan firman. Tuntutan firman ini supaya hidup rohani kita dibawa kepada penyembahan. Kasih yang sempurna. Dapat dipahami saudaraku. Kiranya dapat dipahami. Mari kita baca Hagai 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Pertanyaan yang kedua. Ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, maksudnya pekerjaan Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang tadi, bait suci tadi, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Tentu. Puji Tuhan. Saudaraku, singkatnya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Ada perintah kepada Nabi Hagai, bunyinya. Perintah Tuhan kepada Nabi Hagai ialah, tanyakanlah pengajaran kepada imam. Tanyakanlah pengajaran kepada imam. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bangsa itu pada waktu mereka membangun bait suci. Puji Tuhan. Haleluya. Imam mengerti soal pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Mengerti soal pengajaran yang benar dan suci. Karena seorang imam memahami soal pengajaran firman yang benar dan murni, pengajaran firman yang benar dan suci, maka perintah Tuhan kepada Hagai, tanyakan toh kepada imam itu.
Pertanyaan yang pertama adalah pada ayat 13. Andakah seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca itu ia menyentuh roti, anggur, minyak, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Jadi seperti apapun hidup ini dalam kekudusan, namun tiga tabiat Allah tidak mungkin bisa kita ubah menjadi kudus. Roti itu menunjuk firman Allah, pribadi Yesus anak Allah. Anggur itu menunjuk kasih Allah yang menjadi kesukaan kita. Sedangkan minyak itu menunjuk urapan Roh Kudus. Tidak mungkin kita bisa menguduskan tiga tabiat Allah hanya karena kita kudus. Bisakah kudus? Dengan membawa daging kudus pada punca jubah, lalu menyentuh tiga perkara tersebut. Apakah bisa tiga perkara tersebut menjadi kudus? Imam-imam itu menjawab, tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan tuntut kita untuk hidup kudus di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kemudian pertanyaan yang kedua, ayat 14. Berkata pula Hagai, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semua ini, maksudnya pekerjaan Allah dalam rangka pembangunan bait suci Allah yang di Yerusalem, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Jadi saudaraku, kalau orang najis, kalau seseorang dikuasai roh kenajisan, ikut serta dalam pembangunan tubuh Kristus, maka pembangunan itu akan berhenti. Kita dituntut untuk hidup dalam kekudusan, sama seperti daging kudus. Tapi pada dasarnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun hidup dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Kita dituntut untuk hidup kudus, itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau dikuasai roh kenajisan, hidup dalam kenajisan, kemudian ikut serta dalam pembangunan tubuh Kristus, itu yang menghambat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Ayat 13, kita walaupun digambarkan seperti daging kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau hidup dalam kenajisan. Itu yang menghentikan pembangunan tubuh Kristus. Daging kudus menyentuh roti, anggur, dan minyak. Kuduskah tiga perkara itu? Tidak. Kalau hidup dalam kekudusan, ikut serta dalam pembangunan tubuh, bisakah terbangun? Akan najiskah pembangunan tubuh itu? Akan najiskah yang dikerjakannya itu? Iya, najis. Dan Tuhan tidak inginkan pembangunan itu disertai dengan kenajisan. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Nah, sebab itu, dalam pelajaran yang kita terima malam ini dari Tuhan, belajarlah bijaksana. Pikirkan loh pembangunan tubuh ini. Pembangunan tubuh ini luar biasa. Kalau masih tetap dalam kenajisannya, tidak boleh ikut serta. Itu saya selalu tegur soal kenajisan ini. Kita ini bicara soal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Pemuda-pemudi, jangan suka oral seks. Amin. Tidak boleh seks pada diri sendiri. Kalau mau ikut dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan suka ikut nonton porno. Pembangunan akan berhenti. Tidak ada artinya. Sadarlah kalau begitu. Yang punya Android, kuasai dirimu. Sebab itu pertanyaan kepada imam ini, jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Menjadi najiskah pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh itu? Jawab mereka, tentu. Saudaraku, mayat sama dengan manusia tanpa roh. Itu mayat. Maka hidupnya itu penuh dan menjadi tahta setan, roh jahat dan roh najis. Dari tadi saya sudah katakan, daging ini tidak lebih, tidak bukan, hanya sebatas tahta setan. Maka daging ini harus mengalami penghukuman lewat sengsara salib.
supaya jangan menjadi najis. Layak untuk masuk dalam pembangunan tubuh. Layak untuk menyentuh pekerjaan Tuhan. Jangan kita hidup seperti mayat. Kalau hidup seperti mayat, pasti penuh dengan kenajisan. Itu yang menajiskan seseorang. Sehingga tidak layak untuk menyentuh pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Maka berbicaralah Hagai katanya. Begitu juga dengan umat ini. Dan dengan bangsa ini di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka. Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Semua tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terlihat dengan jelas. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mungkin saja kepada orang lain kita bisa tutupi tabiat kita. Manusia dalam yang najis itu. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Oleh sebab itu, ketika terjadi pembangunan bait suci, segera saja Tuhan memerintahkan Hagai supaya segera bertanya soal pengajaran kepada imam. Puji Tuhan. Sekalipun kita kudus, pertanyaan yang pertama, sekalipun kita kudus, kita tidak bisa apa-apa. Apalagi kalau hidup dalam kenajisan. Itu yang menghambat pembangunan tubuh. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Jadi semuanya jelas, terlihat dengan baik. Tidak bisa kita menipu Tuhan. Mata manusia bisa kita tipu. Saya bisa menipu sidang jemaat. Kalau memang saya mau. Tapi Tuhan, mata Tuhan tidak bisa. Kalau saya mau berlaku najis bisa saja. Di luar sana. Tapi mata Tuhan tidak bisa saya tipu. Tapi belajar berdiam diri bukan karena aturan. Bukan karena terpaksa. Karena memandang kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena pekerjaan ini sangat besar sekali. Jangan kita kecilkan derajat pembangunan tubuh Kristus yang sempurna ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar juga dari Hagai ini sebagai ayat-ayat terakhir. Hagai 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hagai 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian firman Tuhan. 1b. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosada, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Lalu ayat 5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosada, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, pertama-tama Tuhan menghimbau supaya baik imam besar Yosua, baik juga bupati, baik juga Zerubabel, bupati Yehuda, Tuhan katakan kepada mereka, kuatkanlah hatimu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu orang yang bekerja membangun tubuh Kristus. Kuatkan hatimu, kuat teguh hati. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Itu orang yang bekerja dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Saudaraku, bekerja dalam rangka pekerjaan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna.
Tuhan menyertai kita, kemudian Roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita. Maksudnya jangan takut. Sebagaimana dalam kitab Zakaria, puji Tuhan, pasal yang keempat, Zerubabel akhirnya menyelesaikan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tapi Zerubabel berkata, bukan karena gagah, bukan karena kuat, bukan karena hebat, namun oleh Roh Tuhan. Tuhan menyertai kita dan Roh Tuhan akan tinggal dalam kehidupan kita, jangan takut. Dan jaminan yang kedua adalah Tuhan akan mengguncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Suatu kali nanti akan terjadi suatu guncangan yang hebat. Mengguncang langit, bumi, laut, dan darat. Mengguncang seluruh aspek. Baik pemerintahan diguncang, ekonomi diguncang, politik diguncang, kenegaraan diguncang, sampai kepada nikah rumah tangga diguncang. Pada saat terjadi guncangan-guncangan itu, itulah cara Tuhan untuk membawa harta benda mereka untuk dibawa masuk dalam rumah Tuhan. Sehingga pembangunan tubuh Kristus ini lebih indah dari rumah Tuhan yang pertama. Tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya. Ini terjadi goncangan sekarang. Sedang terjadi goncangan. Lewat corona ini goncangan terjadi. Kita tunggu harta-harta yang berharga akan dibawa masuk untuk membangun rumah Tuhan. Lebih indah dari bangunan yang pertama. Sebab itu perhatikan jaminan Tuhan. Orang yang bekerja dengan Tuhan kuat dan teguh hati. Roh Tuhan tinggal bersama dengan dia. Jaminan yang kedua, Tuhan akan guncang semua aspek-aspek di seluruh muka bumi ini. Mulai politik diguncang, ekonomi diguncang, bisnis diguncang, pemerintahan diguncang. Sampai nikah-nikah diguncang. Pada saat itulah ayat 8, aku akan menggoncang segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Inilah firman yang saya pegang sampai saat ini. Tinggal tunggu waktunya. Kegerakan besar akan terjadi. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir akan terjadi. Seiring guncangan-guncangan yang akan terjadi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, Imam Besar Yosua bekerja sama dengan Bupati Zerubabel. Atau disebut dengan pemerintahan kenegaraan atau pemerintahan kerajaan. Berarti yang bekerja di sini adalah raja dan imam. Singkatnya imamat raja rajani. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi bangsa yang terpilih, imam rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, pekerjaannya adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah yang terbesar, salib di Golgota. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah dasar dari bangunan bait Allah yang dibangun oleh Imam Rajani, Imam Besar Yosua dan Zerubabel di Yerusalem. Inilah dasar bangunan itu, karya Allah yang terbesar. Sebab batu penjuru, batu yang mahal, batu yang berharga itu ada di tangan Zerubabel. Dan ketika orang melihat batu di tangan Zerubabel, orang berkata, bagus, bagus, bagus batu itu. Dan itulah dasar dari bangunan itu. Itulah yang diberitakan oleh Imam Rajani, Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Imam Rajani. Itulah dasar bangunan. Nanti kita tinggal tunggu kegerakan yang besar. Goncangan terjadi. Disitulah Tuhan alirkan aliran-aliran kuasa dari surga dalam rangka pembangunan tubuh. Tapi yang pertama-tama, seorang gembala sidang, seorang ibu harus mengerti, harus memiliki pandangan rohani.
tentang kebahagiaan dalam nikah. Sebagaimana Naomi mengharapkan supaya ia mencari tempat perlindungan, mencari pasangan hidup, suami. Inilah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita. Jadi tidak hanya sebatas bekerja di ladang Boas rohani Tuhan Yesus Kristus, tapi harus sampai kepada pandangan rohani, yaitu tentang kebahagiaan dalam nikah rohani. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua.